Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Harun Pratama. Saya menggantikan Burhanuddin yang berhalangan hadir karena bekerja. Dan rekan saya Bimo Ilmayana menggantikan Amalia Muslim karena berhalangan juga. Dan satu lagi Aldiansyah. Materi kita tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Mungkin tidak usah terlalu berlama-lama lagi. Kita langsung saja mulai presentasi hari ini. Yang pertama oleh Aldiansyah. Ya, makasih untuk Kang Erwin. Untuk Akang Teteh, mohon di awal untuk nyalakan kameranya untuk dokumentasi. Halo. Kang Teh, nyalain kameranya. Bentar, mau di screenshot. Ya. Oke. Yuk, ada yang nggak bisa lagi? Ya. Udah ini, Teh Windy, Kang Iqbal. Konten mohon on-cap dulu ya, sebentar aja buat Raka. Gue belum mandi. Nggak apa-apa. Sama, gua juga belum. Rapin rambut aja sebentar loh. Kirim soalnya tuh, Bray. Penanya tuh, Bray. Ya udah ntar diskusi aja, diskusi. Siap, mulai. Di-record kah? Ya. Udah ya. 1, 2. Taruh. Taruh, gua udah ganteng apa belum, bentar. Waduh, susah tuh, susah. Guys, gue belum mandi anjir. Yuk, mulai. 1, 2. Ya udah, sok kalau mau screen lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Erwin, atas waktunya saya ingin mempresentasikan materi minggu ini yang berjudul Pancasila sebagai ideologi negara. Yang mempresentasikan pada pagi hari ini yang pertama saya, sesi 1 Aldiansyah Ode Subehi. Untuk sesi kedua selanjutnya dilanjutkan oleh Bimo Hilmaya, apapun lah terserah. Ya, pertama pendahuluan. Apa sih yang maksud ideologi? Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, idea dan logos. Idea berarti ide, gagasan atau buah pikir dan konsep, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula yang juga hakikat buah pikir atau gagasan. Ideologi juga disebut a system of ideals yang akan mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan, lalu melengkapinya dengan berbagai sarana, juga kebijakan serta strategi, di mana tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya.
Fungsi ideologi. Seperti halnya kartu identitas, pada umumnya setiap orang memiliki tanda pengenal. Ideologi juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal sebuah negara. Selain itu, ideologi juga memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Selain fungsi kognitif, berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu bangsa dalam berkehidupan di dunia. Yang kedua ada fungsi orientasi. Fungsi orientasi dasar berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi seluruh rakyat, juga dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Ideologi memiliki kedudukan yang sentral bagi setiap bangsa. Hal tersebut disebabkan ideologi perannya mencakup berbagai hal dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mencapai tujuannya. Kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara. Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia, yaitu satu, sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang kedua, sebagai ciri dan pribadi bangsa Indonesia, yang ketiga, sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, yang keempat, sebagai dasar negara, yang kelima, sebagai sumber dari segala hukum, yang keenam, sebagai perjanjian yang luhur ketika bangsa negara Indonesia didirikan, dan yang terakhir sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Ya, peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung di dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunaannya. Pancasila juga digunakan agar bangsa Indonesia memiliki akar maupun dasar yang kuat, serta memiliki identitas yang jelas dan menjadi ciri khas yang membedakannya dengan bangsa lain. Makna Pancasila sebagai ideologi negara. Menurut buku yang berjudul Pancasila dalam makna dan aktualisasi karya Ngadino Supri dan kawan-kawan, adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara adalah sebagai berikut. 1. Nilai Pancasila yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Mewujudkan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia berarti sekaligus menciptakan bangsa yang taat beragama, penuh kemanusiaan, demokratis, penuh persatuan, serta adil serta sejahtera. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Kang Bimo. Sebentar, izin potong dulu ya. Untuk pertanyaan kita satukan nanti di akhir presentasi dan diskusinya di akhir presentasi. Jadi langsung bertanya, langsung dijawab. Oke, silakan Bang Bimo dilanjutkan. Oke, terima kasih Bang Erwin, Bang Aldi. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang ideologi Pancasila. Ideologi Pancasila pada zaman Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan sekaligus ciri khas bangsa Indonesia. Presiden Soekarno yang mengusung konsep Pancasila menyatakan meski berasal dari mitologi yang belum jelas, tetap saja dapat membimbing masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Pada masa ini, perkembangan Pancasila dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi di dunia yang masih dilanda kekacauan. Masa Orde Lama merupakan masa pencarian bentuk Pancasila, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara.
ideologi Pancasila pada zaman Orde Baru. Pada masa ini gejolak politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Dimulai dengan pecahnya peristiwa G30 SPKI, kemudian peristiwa dikeluarkannya surat perintah 11 Maret atau yang lebih dikenal dengan Super Semar pada tahun 1966. Walaupun pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, pelaksanaannya pada tahun-tahun berikutnya ternyata malah keluar dari jalur. Banyak dari kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Yang pertama, kekuasaan presiden yang dilanggengkan hingga 32 tahun lamanya. Yang kedua, adanya penafsiran pihak Pancasila lewat program P4. Dan ada penindasan terhadap gagasan atau hasil pemikiran secara sepihak hingga orang-orang takut mengeluarkan pendapatnya. Dan ada penindasan dalam bentuk fisik seperti yang terjadi di Timur Timur, Aceh, Irian Jaya, dan lainnya. Dan yang terakhir, adanya diskriminasi terhadap masyarakat pribumi, juga kelompok yang minoritas. Dan ideologi Pancasila pada masa reformasi. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk dapat melakukan reformasi atau pembaruan, yaitu yang pertama, terdapat penyimpangan. Yang kedua, harus mengacu pada sebuah struktur kerangka tertentu. Yang ketiga, reformasi harus dapat mengembalikan sistem pada dasar negara demokrasi. Yang keempat, reformasi harus berupaya dilakukan untuk hal yang lebih baik. Yang kelima, reformasi harus berlandaskan pada ketuhanan yang Maha Esa, serta menjamin persatuan bangsa dan negara. Dan adapun tujuan dilakukannya reformasi adalah sebagai berikut ini. Yang pertama, untuk melakukan perubahan yang bertahap demi menemukan pembaruan nilai-nilai dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, untuk melakukan penataan terhadap seluruh struktur kenegaraan termasuk hukum dan undang-undang yang menyimpang dari tujuan. Yang ketiga, ada untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek kehidupan seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, juga pertahanan keamanan. Yang keempat, meniadakan segala kegiatan dan kebiasaan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan reformasi, seperti KKN, kekuasaan yang otoriter, dan penyimpangan dan penyelewengan lainnya. Pancasila sebagai ideologi negara mengalami berbagai perkembangan. Pada masa Orde Lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan dan ciri khas bangsa Indonesia. Padahal kenyataannya Pancasila hanya digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan dengan adanya jabatan presiden seumur hidup. Di masa Orde Baru, Pancasila dijadikan dasar negara beserta Undang-Undang Dasar 1945 oleh bangsa Indonesia. Tapi ternyata Pancasila kembali hanya digunakan sebagai alat untuk melanggengkan otorisasi kekuasaan presiden selama 32 tahun. Di era reformasi ini yang diharapkan membawa pengaruh baik dan baru pada masyarakat Indonesia, juga ternyata malah melenceng dari tujuannya. Masyarakat Indonesia diharapkan dapat kembali mengamalkan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Tapi kenyataannya di era reformasi kehidupan bernegara masyarakat malah semakin jauh dari nilai-nilai tersebut. Dan kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi ini adalah Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia seharusnya dijadikan acuan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun arus globalisasi masuk ke negara ini sangat kencang, seharusnya Pancasila bisa menjadi filternya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan silakan diajukan. Atau Raisen. Ya, sesi tanya jawab dibuka ya. Muhammad Iqbal boleh on cam dan bertanya, dan langsung bertanya. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal. Mau nanya, apa yang terjadi bila ideologi Pancasila itu diubah oleh ideologi yang lain? Terima kasih. Oke, akan langsung dijawab oleh untuk apa tadi? Ideologi diubah ya.
Iya. Yang pertama, ini diskusi aja ya. Kalau ada yang mau menambahkan, sok mangga. Jadi juga ntar dicatat di laporan. Untuk ideologi yang pertama, kalau gantinya apa dulu misalkan. Kan ideologi negara kita kan itu Pancasila ya, sebagai dasar, sumber hukum, tujuan, cita-cita, dan segala macamnya. Kalau itu diubah, spesifikasinya ubah ke sila keberapa? Misalkan kayak ke-1. Dulu juga kan pernah ada perubahan di sila ke-1 dari yang harusnya agama Islam dan segala dan misalkan syariat bagi agama Islam jadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah itu sebenarnya kalau diubah kayak gitu itu kan memikirkan panan ke depannya. Sedangkan kalau diubah kayak zaman sekarang ada orang atau oknum yang berniat mengubah ideologi bangsa itu mungkin harus dipikirkan secara matang banget. Itu pun mungkin sebagian kalangan ada yang nggak setuju. Contohnya kayak ya sampai sekarangnya buktinya dasar negara Pancasila masih dipakai. Padahal itu udah dibuat dari zaman kemerdekaan PKI. Udah sih gitu. Jadi kalau tanggapannya tadi pertanyaan tanggapan kan ya? Bagaimana ya? Apa yang terjadi bila ideologi Pancasila berubah? Ya yang terjadi mungkin satu kerisuhan. Banyak yang nolak, banyak yang suruh mikir lagi. Apalagi kalau ideologinya nggak sesuai atau ya banyak kontra lah dari masyarakat. Terus apalagi efeknya? Ya pasti berubah bangsa Indonesia yang jelas. Udah sih, ada yang menambahin sob? Muhammad Iqbal, apa sudah puas atau ada tambahan? Atau mungkin sanggahan, boleh silakan. Skripsi jangan lupa. Cukup. Terima kasih. Sama-sama. Oke, kita ke bentar. Muhammad Iqbal jangan angkat resennya dulu, coba bentar. Belum bisa kecet. Kang. tadi yang bertanya, coba screen apa? Resen lagi, mau di screenshot. Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal. Ya tidur kayaknya. Resen lagi tolong, belum di screenshot. Nah, sip. Ya udah next. Ya lanjut ya. Dina Ratna silakan boleh on cam dan mengajukan pertanyaan. Maaf ya, nggak on cam. Nggak boleh. Nggak on cam, nggak boleh nanya. Ya udah nggak jadi nanya. Sok buru. Iya ya, aku mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah kan tadi di makna ideologi sebagai Pancasila negara tuh yang ketiga nggak tahu yang keempat nih, kayak ada kenapa sih adanya penafsiran sepihak Pancasila lewat program 4P itu apa ya? Terus pengen dijelasin kayak adanya penafsiran itu sepihak Pancasila gitu lewat program itu tuh gimana maksudnya gitu? Program 4P. Kok gue yang bikin PPT gue nggak tahu ya. P4. P4. Oh, kayaknya nggak dibaca lagi. Yang bikin buku nggak tahu sumpah. Yang mana sih? Itu yang ideologi Pancasila pada zaman Orde Baru. Yang kedua, adanya penafsiran sepihak Pancasila lewat program 4P. So, lu tahu emang? Gue nggak tahu. So, mangga Bang Bimo. Izin jawab ya. Oh, ini. Enggak, anjir. Ini sih menurut gua, kalau menurut saya mah, menurut penafsiran sepihak itu
Jadi waktu dulu tuh ada pelajaran namanya P4, kalau yang sekarang lebih dikenal dengan PKN. Yang maksudnya penafsiran sepihak. Jadi ya waktu dulu itu pelajaran P4 itu banyak membahas tentang kebaikan-kebaikan pemerintah lah waktu di zaman Orba. Nggak ada yang itu soal-soal, nggak ada yang nolak soal pemerintahan Orde Baru. Jadi kebanyakannya bagus-bagus terus. Jadi sehingga pas zaman itu tuh Pak Soeharto bisa menjabat lama sebagai presiden karena ini tadi adanya penafsiran sepihak, terus dan banyak lagi lah hal-hal yang mendukung lainnya. Terima kasih. Di Narana apa ada sanggahan? Dinar? Ya, oke. Oke. Oke, udah. Oke, Makasih. lanjut ya. Ya. Alfian Rizky Maulana, boleh silakan pertanyaannya. Alfian. Ya Kak, Ya silakan. tentang bentar Kak. Mengapa pada tahun 1970 sampai 1990 banyak yang menentang Pancasila, Kak? Boleh diulang pertanyaannya? Mengapa pada tahun 1970 sampai 1990 banyak yang menentang Pancasila? Oke. Dijawab ya. Silakan dijawab. Pada tahun segitu kan itu zaman-zamannya masih Orde Baru ya. Itu zaman-zamannya masa Orde Baru. Nah, di situ kenapa banyak yang ingin mengubah Pancasila? Satu, pertama Pancasila itu dijadikan bahan politik. Paham kan maksudnya? Jadi kayak ya mengatasnamakan Pancasila aja. Belum ada kasus di mana tahun 60 berapa kok ya tentang G30 SPKI itu kan jelas banget mengubah Pancasila. Soalnya di sekitar tahun segitu itu politik Indonesia itu lagi gede-gedenya, lagi munafik-munafiknya lah ibaratnya di tahun sekitar segitu tuh. Jadi ya dasar negara itu pasti diotak-atik, pasti banyak orang yang pengen sesuai sama mereka, sesuai tujuan mereka buat menguasain politik mungkin. Contohnya kayak yang tadi yang balik lagi ke perintah 11 Maret sama G30 SPKI, kejadian yang jelas-jelas sekitar tahun segitu sih. Jadi kenapa banyak yang ingin mengubah? Ya satu, pertama itu politik Indonesia lagi deres-deresnya. Yang kedua yang jelas banyak yang oknum, sebutnya bahasa sekarang oknum yang pengen menguasai negara sih intinya. Jadi politik satu lagi kenceng, kebetulan ada yang dasar negara yang masih baru lahir lah ibarat 45 kan, masih banyak kesalahan dan segala macam ya gitu sih. Besok ada yang mau nambahin? Izin menambahkan Bang. Besok. Itu yang disampaikan oleh Bang Aldi itu benar. Namanya kalau menurut saya sih sebenarnya bukan menolak Pancasila, tapi lebih tepatnya kemarahan masyarakat pada masa Orde Baru, yang dimana pada saat itu banyak sekali terjadi pelanggaran HAM, Super Semar itu contohnya, dan lain, terus G30 SPKI juga. Jadi menurut saya itu adalah bentuk kemarahan masyarakat terhadap pemerintah, bukan terhadap ideologi ya, itu beda. Terima kasih. Ada sanggahan dari Alfian? Salah cukup, Kak. Oke. Kita next ya. Septian Robani, boleh on cam dan mengajukan pertanyaan. Perkenalkan, saya Septian Rabani. Izin bertanya,
bagaimana cara menerapkan Pancasila sebagai pandangan generasi-generasi bangsa, generasi-generasi muda. Terima kasih. Mohon maaf, bisa diulang tadi patah-patah. Bagaimana cara Pancasila sebagai pandangan hidup kepada generasi muda bangsa? Oke, sudah. Udah. Izin jawab ya. Silakan, silakan. Kalau menurut saya pengimplementasian Pancasila sebagai pandangan hidup untuk generasi muda lah dengan mengenal nilai-nilai Pancasila tersebut. Contohnya yang pertama ada nilai ketuhanan dan ketakwaan. Contohnya memeluk salah satu agama yang ada dan rajin beribadah sesuai dengan ketentuan tertentu. Yang kedua ada nilai kemanusiaan dan keberadaban, contohnya bersikap sopan santun dan menghormati masyarakat lainnya. Yang ketiga ada nilai persatuan dan kesatuan, contoh sikapnya toleransi sosial di tengah keragaman masyarakat Indonesia yang berbeda-beda ini. Yang keempat, nilai kerakyatan dan kebijaksanaan. Contohnya tidak memaksakan kehendak dan mendapat pendapat diri sendiri, serta menghargai pendapat orang lain ketika bermusyawarah. Dan yang kelima, ada nilai keadilan dan kesejahteraan. Contohnya bersikap adil dalam memutuskan suatu perkara atau tidak memihak pada salah satu pihak yang sedang berseteru. Menurut saya sih itu ya. Siap. Ada Cukup. tambahan lagi mungkin atau sanggahan? Nggak ada udah. Oke, kita lanjut lagi ya. Sebelumnya sudah 4 orang ya yang bertanya. Sisa 2 orang lagi kuotanya sebabnya. Tapi kalau misalkan nanti masih ada waktu, nggak apa-apa kita diskusi aja ya. Yang selanjutnya Windy Nurlaila, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Nurlaila. Sebutkan contoh kekacauan yang mempengaruhi perkembangan Pancasila pada zaman Orde Lama. Apa itu? Oke, bisa dijawab mungkin. Lama ya. Kekacauan Pancasila Orde Lama. Ini jauh banget. Bukan. Orde Lama itu kan di mana pembentukan Pancasila ya, itu zaman-zaman kemerdekaan. Awal-awal banget 1940-an sampai Orde Baru ya 1960-an. Iya benar. Ya masa segitu apa tadi masa itu pertanyaannya? Rintangan ya? Rintangannya apa ya? Rintangannya ya pendapat aja sih, itu menurut saya pribadi ya. Zaman-zaman masa-masa tahun segitu itu kan Pancasila baru lahir lah, baru dibentuk, baru diciptakan. Masa-masanya mungkin ya kesulitannya ya pasti pencarian idenya, terus kontra dari orang lain yang ya kayak di musyawarah aja gitu, ada yang beda pendapat. Palingnya kayak gitu doang sih. Sedangkan kalau udah maju ke tahun selanjutnya 60 yang tadi ditanya sama Kang Alfian, itu tahun 60-an itu baru di situ kan masalahnya jelas banget dijadiin alat politik dan segala macam. Kalau di Orde Lama khususnya itu mungkin Pancasila baru lahir ya di situ. Jadi kendalanya ya itu sih. Kendalanya kayak baru lahir, penciptanya mungkin pembubikinnya PPKI dan Panitia 9 itu ya pendapatnya pro kontra dari masyarakat aja sih. Jadi kayak belum ada yang manfaatin Pancasila aja. Jadi struktur Pancasila masih dipermasalahin mungkin di situ. Udah sih, sok ada yang mau nambahin? Ada? Ada yang mau menyanggah? Windy udah puas ya dengan jawabannya? Yang mau tanyain lagi sok, kayak kurang jelas deh gue jelasinnya. Ya udah aja. Ada nanya lagi nggak? Ya udah Intinya aja. ngerti nggak teh? Ngerti. Oke. Oke, 1 orang lagi ya terakhir ya.
Boleh Sucita Dewi Fitriani. Silakan off-cam dan mengajukan pertanyaan. Mohon maaf sebelumnya off-cam, soalnya dari tadi keluar-keluaran dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Sucita. Mau nanya nih, tadi kan Pancasila itu sebagai ideologi negara. Apa sih manfaat ideologi bagi suatu negara itu seperti apa? Terima kasih. Bim mau jawab? Ya, yang untuk manfaat ideologi bagi suatu negara yaitu sangat penting ya. Suatu bangsa dikatakan memiliki ideologi itu karena memiliki dasar, arahan, tujuan, cita-cita, dasar hukum, tujuan, arahan, dan cita-cita dalam menjalankan kehidupannya. Ya, jadi ideologi itu penting lah buat jati diri bangsa. Seperti halnya tadi yang saya bilang di dia presentasi, ideologi itu jati diri negara seperti kartu pengenal dan segala macam yang membedakan bangsa sendiri, negara sendiri dengan negara orang lain sih. Jadi seberapa pentingnya ya penting buat membedakan bangsa sendiri dengan bangsa sebagai yang lain. ciri khas gitu kali ya? Itu ciri khas. Oke. Terima kasih. Sama. Ada sanggahan atau ada tambahan mungkin Teh Suci? Udah cukup jelas. Jelas ya. Kok perasaan banyak tadi yang nanya? Yang lain mungkin boleh ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Soalnya masuknya ke diskusi kok. Nanti ditulis juga di laporan gitu. Dia ya, dia Tri Rahayu, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf off cam karena sinyalnya kurang bagus. Pertanyaannya, sebagai ideologi yang digunakan Indonesia, Pancasila dikenal sebagai ideologi terbuka. Itu maksudnya gimana? Terima kasih. Ya, oke. Yang disebut ideologi terbuka itu gimana? Pancasila itu kenapa disebut ideologi terbuka? Karena Pancasila bisa menjelaskan diri menghadapi segala zaman ya, terutama tanpa harus mengubah nilai fundamentalnya. Dengan kata lain, Pancasila bisa hidup di berbagai zaman dan mampu mengatur kondisi dinamika masyarakat yang sering mengalami perubahan. Maksudnya gimana? Intinya dari zaman dulu sampai sekarang itu udah bukti jelasnya bahwa Pancasila nggak pernah ada yang rubah atau diubah sih sekali yang sila ke-1. Ya, jadi sampai zaman sekarang pun di tahun yang udah modern kayak gini, Pancasila masih dipakai sebagai dasar negara, dasar hukum, cita-cita serta tujuan sih. Jadi maksudnya terbuka ya. Terbuka Pancasila maksudnya ya bisa menghadapi segala zaman, mungkin sampai sampai kiamat, jangan deh, jauh banget ya. Ya mungkin sampai nanti lah, terus-terusnya tahun selanjutnya nggak bakal keubah sih Pancasila itu sebagai ideologi, makanya tanda pengenal negara Indonesia, ya makanya sifatnya terbuka gitu, jadi fleksibel di segala zaman gitu sih. Ada yang nambahin sok? Ada yang mau menambahkan atau dia sendiri mau menyanggah? Udah cukup. Cukup. Ini ada di chat ya pertanyaan dari Raka. Dia bertanya dalam pembunuhan Munir siapa? What the? Fuck man, shit. Konspirasi ini mah bro. Konspirasi Wahyudi. Coba ada yang mungkin mau itu berdiskusi tentang Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai mahasiswa yang berpikir kritis. Belum, Cok. Kenny, oke. Muhammad Kenny mau bertanya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, oke Mbak. Kurang mendukung.
Ya, silakan Gan. Bentar. Nah, Sebentar ya, yang menjawab pertanyaan lagi habis kuota. gini, bagaimana kondisi ideologi negara tentang Pancasila yang sekarang gitu? Gimana, mungkin bisa diperjelas pertanyaannya kan? Bagaimana kondisi ideologi negara pada saat ini gitu, kayak penerapannya tentang Pancasila gitu. Tentang penerapan, tentang kehidupan gitu. Iya. Sekarang. Iya. Sok, Aldi atau Bimo. Kota habis, maaf. Tadi tentang zaman sekarang ya, ideologi. Oh, Kang Kenny yang nanya. Kang. Iya, Bang. Ini tadi apa tentang ideologi zaman sekarang ya, penerapannya? Iya. Zaman sekarang. Bagaimana penerapan ideologi di zaman sekarang? Ya, ideologi Pancasila kan ideologi negara ya. Pancasila di sila 1 aja kan udah jelas dirubahnya dari dulu syariat Islam sekarang jadi ketuhanan yang Maha Esa. Ya, penerapannya satu juga kan di Indonesia agamanya banyak, nggak cuma Islam. Makanya diubah ya, penerapannya jadi gitu. Sama apalagi ya. Ya mungkin belum semua penerapan yang kayak keadilan sosial, terus mungkin persatuan Indonesia itu kan contoh sikapnya mencintai produk dalam negeri, terus keadilan sosial yang jelas-jelas kudu adil dan segala macam. Ya nggak semua merata mungkin ya, tapi ya sebagian kayak sila ke-1, terus musyawarah juga mungkin di kalangan politikus atas nggak adil juga atau nggak diterapin, salah. Zaman sekarang intinya yang paling jelas sampai sekarang dan mudah kelihatan yaitu sila ke-1 sih, dari syarat Islam jadi ketuhanan yang Maha Esa, jadi jadi nggak kudu Islam gitu negara, jadi Indonesia nggak jadi negara Islam karena nggak cuma Islam agamanya. Kurang jelas ya? Oke, baik, jelas. Serius jelas Jawabannya. Sok, ada lagi? Habis orang, 14 orang. Sudah ya, tidak ada lagi. Oke, saya akhiri saja presentasi pada hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya.